Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan melewati bulan Ramadan dan insya Allah kita akan menemui Hari Raya Idul Fitri. Semoga ketika kita menemui Hari Raya Idul Fitri, kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya amin. Teman-teman, mari kita flashback ke ratusan tahun yang lalu. Tepatnya di tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Ketika itu terjadi Perang Badar. Kenapa disebut Perang Badar? Karena terjadi di Lembah Badar. Ketika itu umat Islam sangat diuji. Yang pertama, ini itu merupakan Ramadan pertama kalinya umat Islam. Umat Islam pertama kalinya berpuasa. Ketika sedang perang, mereka menahan haus, menahan lapar. Dan yang kedua, mereka tidak imbang karena jumlah pasukan kaum muslimin itu ada 313 orang. Sedangkan kaum kafir Quraisy ada 1000 orang. Kasarnya 1:3. Mereka sangat ragu, gimana kalau kita kalah? Tapi Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, semoga Allah memenangkan Perang Badar. Nah, latar belakangnya terjadi Perang Badar. Yang pertama, rasa bencinya Abu Jahal kepada Nabi Muhammad. Abu Jahal itu siapa, Ustadzah? Abu Jahal itu paman Rasulullah. Meskipun dia pamannya, dia sangat membenci Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad telah menyebarkan agama baru, yaitu agama Islam, agamanya Allah. Dia, Abu Jahal, merasa terancam. Lingkungannya, agamanya, kewibawaannya merasa terancam. Bahkan kaum kafir Quraisy yang lain pun membenci Nabi Muhammad. Nah, yang kedua, adanya penindasan kepada umat Islam. Ketika sedang di Mekah, umat Islam diancam, diganggu, dirampas hartanya. Nah, ketika itu Nabi Muhammad mendapat wahyu untuk hijrah ke Madinah. Meskipun sudah di Madinah, umat Islam tetap mendapatkan ancaman, tetap mendapatkan gangguan dari kaum kafir Quraisy. Dan yang ketiga, memberi pelajaran kepada kaum kafir Quraisy. Itu alasan terjadinya Perang Badar. Yang pertama, rasa bencinya Abu Jahal. Yang kedua, adanya penindasan umat Islam. Dan yang ketiga, untuk memberikan pelajaran kepada kaum Quraisy. Ustazah, kok bisa sih umat Islam menang sedangkan kaum Quraisy kalah? Padahal kaum muslim itu pasukannya cuma 300, sedangkan kaum Quraisy ada 1000. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, Nabi Muhammad memilih tempat di Lembah Badar karena jarak dari Madinah ke Lembah Badar itu dekat. Sedangkan kaum Quraisy dari Mekah ke Lembah Badar itu lumayan jauh. Jadi mereka bisa saja ya menghabiskan tenaga mereka untuk jalan, untuk berkuda, untuk naik unta dari Mekah ke Badar. Sedangkan kaum muslimin itu tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Jadi ketika sedang perang, mereka bersemangat, tidak loyo ya. Yang kedua, itu bentuk pertolongan dari Allah juga ya, hujan. Ketika sedang dalam perjalanan, umat Islam kehujanan. Dan ketika itu hujannya tidak deras, jadi sejuk, tanahnya enak untuk dipijak. Sedangkan di Mekah, di kaum Quraisy, hujannya deras, sehingga tanahnya itu tidak enak untuk berjalan. Dan yang ketiga, strategi tempat. Nabi Muhammad menyuruh untuk kita perangnya di sebelah sini. Tapi ketika itu sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, apakah ini wahyu?" Nabi Muhammad berkata, "Bukan, ini bukan wahyu. Ini strategi." Maka sahabatnya berkata, "Jika ini strategi, aku berpendapat bagaimana kalau kita di sana saja. Di sana dekat sumurnya kaum Quraisy." Nah, Rasulullah menyetujui. Dan kaum muslimin dari arah sana gitu kan, dekat sumur kaum Quraisy. Sumur kaum Quraisy sama kaum muslimin ditimbun.
agar ketika mereka kehausan, mereka tidak mendapatkan air. Dan yang keempat, ketika malamnya umat muslim ditidur pulaskan oleh Allah, agar nantinya ketika bangun mereka bersemangat. Sedangkan kaum Quraisy ketika malamnya mereka khawatir, takut bagaimana besok perang, bagaimana jika dia meninggal, bagaimana jika seperti apa gitu kan, mereka khawatir. Dan yang kelima, kaum muslim itu tunduk kepada perintah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad perintahkan kita perang di sini, mereka ikutin. Nabi Muhammad menyuruh kita harus seperti ini, mereka ikuti. Jadi itu beberapa alasan mengapa kaum muslimin menang. Yang pertama jaraknya, yang kedua ada pertolongan Allah yaitu hujan, yang ketiga strategi tempat, yang keempat Allah tidur pulaskan kaum muslimin, dan yang kelima tunduknya kaum muslimin atas perintah dan strateginya Nabi Muhammad. Dan yang paling ajaib, ada keajaiban ya ketika perang Badar, yaitu Allah turunkan tentaranya, yaitu malaikat. Abbas mengatakan bahwa aku melihat seorang malaikat mengatakan, majulah Haizum. Nah, Haizum di sini menurut Ibnu Al-Athir dalam An-Nihayahnya, Haizum itu artinya nama kudanya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu panglima tentara malaikat, sedangkan dari kaum muslimin itu Nabi Muhammad. Nah, itu adalah bentuk pertolongan Allah. Allah turunkan langsung malaikat untuk melawan kaum Quraisy. Bahkan ada seorang kaum Quraisy mengatakan, seorang kafir Quraisy mengatakan, ketika mereka sedang berkecamuk, sedang perang, tiba-tiba ada yang meninggal, ada yang mati begitu saja. Tidak tahu, ada yang memukul, tiba-tiba ada yang memukul, tiba-tiba ada yang meninggal gitu kan. Siapa yang tidak terlihat? Ternyata itu adalah malaikat, bentuk pertolongan Allah secara langsung ketika perang Badar. Nah, teman-teman, adapun hikmah di balik perang Badar yang pertama adalah usaha atau kerja keras. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita ingin melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu, jangan lupa kita harus bekerja keras. Sama seperti halnya kaum muslimin, ketika mereka akan perang, meskipun atas pertolongan Allah, mereka tidak lupa untuk bekerja keras, mengatur strategi, usaha dengan penuh keyakinan ya kepada Allah. Yang kedua, disiplin. Kita bisa mengambil ibrohnya itu disiplin. Mereka patuh tunduk atas perintahnya Nabi Muhammad. Keadaan sehari-hari, kita disiplin bangun subuh untuk sholat, disiplin masuk sekolahnya lebih awal, tepat waktu, sholat tidak lalai, itu bisa dan disiplin ya. Terus yang ketiga, jangan melupakan the power of doa, yaitu kekuatan doa. Ketika kita sudah usaha, jangan lupa libatkan Allah dalam doa-doa kita. Doa tanpa usaha itu artinya bohong, tapi kalau usaha tanpa doa itu artinya sombong. Harus balance, seimbang antara usaha dan berdoa. Kita usaha agar mencapai sesuatu yang kita inginkan, dan berdoa agar Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Nah, mungkin sekian yang bisa Ustadzah sampaikan, yang bisa Ustadzah ceritakan sedikit tentang kisah perang Badar. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.